Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiana dengan NIM 90211-804. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dana bank. Perlu kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank itu sendiri adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentunya saja sebelum menjual uang atau memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan dana untuk bank mencari keuntungan dana untuk membiayai operasionalnya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri, apakah cara pinjaman atau titipan dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Di samping itu, untuk membiayai operasionalnya dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut, yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri, sehingga modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portofolio belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Terus yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana yang sangat terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya, dan mencari dana dari sumber dana ini paling dominan asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit, akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Nah, terus yang ketiga adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Nah, sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bagi bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana. Ketika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan yang kedua tadi yang di atas, pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Nah, perolehan dana dari sumber ini dapat diperoleh seperti kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money. Terus bisa juga pinjaman dari bank-bank luar negeri. Terus surat berharga pasar uang atau biasa disingkat dengan SBPU. Itu tadi yang keempat itu bisa kita peroleh dari sumber ini. Yang pertama tadi kredit likuiditas dari Bank Indonesia itu sendiri. Terus yang kedua pinjaman antar bank atau call money. Terus yang ketiga itu pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan yang terakhir bisa dilakukan dengan surat berharga pasar uang atau biasa disebut dengan SBPU. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan
Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelompok 4. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang simpanan giro. Nah, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliar giro, sarana perintahan, pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya adalah bahwa uang yang sudah disimpan ke rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non-tunai. Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek, dan penarikan non-tunai adalah dengan menggunakan biliar giro. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah yang pertama itu cek. Nah, cek ini merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan dengan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai ataupun secara pemindahan. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah yang pertama itu cek atas nama, yaitu merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau barang tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk, yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau barang tertentu dalam cek tersebut. Yang ketiga, cek silang. Jika suatu cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah buku uang tunai. Yang keempat, cek mundur, yang merupakan cek diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang kelima, cek kosong, yaitu cek yang dananya tidak tersedia. Sebagai contoh, misalnya nasabah menarik cek senilai 50 juta tertulis dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 20 juta rupiah. Jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang ada. Dalam hal penarikan cek yang kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan dimasukkan di daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang kedua, biliar giro. Nah, biliar giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Yang ketiga, alat pembayaran lainnya, yaitu adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lainnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan apabila surat perintah pembayaran ditunjukkan melalui proses apabila ditunjukkan pada bank yang sama maupun di lain kota, maka lewat fasilitas transfer. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa di mana si pempunya rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Selanjutnya yaitu simpanan tabungan. Nah, simpanan tabungan mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya.
Di samping itu, persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan saranannya. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biar giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ada beberapa alat penarikan tabungan. Hal ini tergantung bank masing-masing menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu buku tabungan. Nah, buku tabungan yaitu buku yang dipegang nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut. Yang kedua, slip penarikan merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga, kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan. Terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin. Selanjutnya, tabanas. Ada beberapa jenis berbentuk tabanas seperti tabanas umum, tabanas pemuda, tabanas pelajar, dan tabanas pramuka. Selanjutnya, taska, yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Nah, yang terakhir itu tabungan lainnya, yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan yang diatur oleh BI. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rizka dengan NIM 90200118016. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai simpanan deposito, di mana simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap hari atau setiap saat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya, jika nasabah deposan menyimpan uang untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat diambil atau dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, atau sering disebut dengan tanggal jatuh tempo. Di sini ada 3 bagian dari deposito. Yang pertama yaitu deposito berjangka, di mana deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu deposito on call, di mana deposito on call yaitu deposito berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Kemudian masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai perhitungan bunga giro dan bunga tabungan, di mana yang pertama itu mengenai bunga giro berdasarkan saldo harian atau lamanya dana mengendap. Yang berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata perhitungan bunga atau jasa giro pada umumnya yaitu saldo dikali suku bunga persen per tahun dikali jumlah pendapatan saldo dibagi 365 hari. Kemudian yang kedua, bunga tabungan, di mana secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan yang digunakan. Di antaranya yang pertama yaitu metode saldo terendah, di mana bunga dalam saldo bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu metode saldo rata-rata. Di metode ini bunga dalam 1 bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung setiap hari dalam bulan berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Kemudian yang ketiga
metode saldo harian. Dengan metode ini bunga dihitung dari saldo harian, di mana bunga tabungannya itu bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.